Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fitri Marisa Channel. Kali ini kita akan membahas tentang confusion matrix. Kita coba pahami definisinya dulu, di mana confusion matrix itu adalah pengukuran performa untuk masalah klasifikasi. Jadi kalau dalam bidang data, khususnya untuk analisis data, kita akan membuat model-model gitu. Kemudian, nah sementara untuk menguji model, apakah model ini sudah tepat atau performanya sudah baik atau belum, kita bisa menggunakan confusion matrix. Di mana confusion matrix ini berbentuk tabel dengan 4 kombinasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Nah, dalam confusion matrix ini ada 4 istilah yang merupakan representasi hasil proses klasifikasi pada confusion matrix, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, di mana di dalam confusion matrix itu terdapat nilai prediksi dan nilai aktual. Nilai prediksi ini bisa kita analogikan sebagai nilai dari prediksi model yang kita buat, sedangkan nilai aktual adalah nilai yang sebenarnya. Nah, mengapa confusion matrix ini diperlukan? Confusion matrix ini sangat penting karena dengan confusion matrix ini maka kita dapat menyimpulkan seberapa baik model yang kita buat. Nah, ini adalah bentuk dari confusion matrix dalam tabel seperti ini. Dalam tabel ada mulai dari true positif, false positif, kemudian false negatif dan true negatif. Nah, dalam sumbu X dan Y, sumbu Y ini adalah berupa predictive value, dan untuk sumbu X adalah actual value. Prediktif dan actual sudah saya sampaikan di slide yang sebelumnya tadi. Baik, berikutnya kita akan bahas satu persatu tentang masing-masing dari komponen matriks tersebut. Yang pertama adalah true positif. True positif atau disingkat TF ini adalah memprediksi suatu hal itu positif dan itu benar. Jadi jika sesuatu hal itu positif dan itu benar, maka kita masukkan di dalam kelompok true positif. Sedangkan true negatif atau TN adalah memprediksi suatu hal negatif dan itu benar. Jadi sesuatu itu negatif dan itu benar gitu. Prediksinya negatif dan itu memang benar negatif begitu. Nah, sedangkan false positif atau FP adalah memprediksi suatu hal positif dan itu salah, atau kita bisa sebut kesalahan tipe 1. Jadi ada 2 tipe kesalahan ya nanti di dalam materi ini. Yang pertama, tipe kesalahan pertama itu false positif itu memprediksi suatu hal itu positif padahal sebenarnya itu salah begitu ya. Nanti contohnya akan kita bahas. Nah, untuk false negatif atau FN itu adalah kesalahan tipe 2, yaitu memprediksi negatif dan itu salah gitu ya. Jadi kebalikannya, diprediksi sesuatu itu negatif tapi sebenarnya itu positif misalnya gitu ya, sebenarnya itu salah misalnya gitu ya. Nah, itu adalah kesalahan tipe 2. Nah, sekarang kita coba untuk melihat mendalami seperti apa masing-masing kelompok matrik di confusion matrix ini melalui contoh kasus. Misalnya contoh kasusnya adalah memprediksi seorang pasien terjangkit COVID atau tidak terjangkit. Ya, ini memprediksi seorang pasien terjangkit atau tidak gitu ya. Baik. Yang pertama, kita akan pahami tentang true positif itu seperti apa. Nah, misalnya contohnya adalah memprediksi seorang pasien itu secara data itu terjangkit COVID gitu ya. Nah, true positif itu yang seperti apa? True positif itu begini, misalnya pasien itu terjangkit COVID, sementara dari model yang dibuat untuk memprediksi pasien tersebut adalah hasilnya terjangkit COVID. Nah, artinya faktanya bahwa pasien terjangkit COVID, kemudian model itu juga menyimpulkan dia terjangkit COVID. Nah, artinya kan sama ya. Jadi antara faktanya, aktualnya dengan yang diprediksi oleh model. Maka ini masuk pada kelompok true positif gitu. Nah,
sekarang true negatif. True negatif ini misalnya ini ingin memprediksi seorang pasien tidak terjangkit. Jadi faktanya seorang pasien itu tidak terjangkit. Nah, kemudian dalam model memprediksi bahwa pasien tersebut adalah tidak terjangkit. Artinya pasien yang aktualnya tidak terjangkit setelah diprediksi dengan model bahwa pasien ini tidak terjangkit. Artinya cocok antara aktual dengan model, dengan prediksi model, di mana menyimpulkan di mana menginformasikan sama-sama tidak terjangkit. Jadi kebalikan dari true positif tadi. Kemudian kesalahan pertama, jenis kesalahan pertama yaitu false positif atau FP. Contohnya, misalnya secara fakta seorang pasien tidak terjangkit COVID, gitu ya. Jadi aktualnya pasien tidak terjangkit COVID. Nah, kemudian model memprediksi pasien tersebut adalah terjangkit COVID, gitu ya. Jadi faktanya adalah tidak terjangkit, tapi di model diprediksi dia terjangkit. Artinya tidak benar kan ya, tapi model memprediksi positif karena terjangkit, padahal kenyataannya tidak. Itu adalah kesalahan pertama. Artinya ini kalau misalnya nanti akan dilanjutkan gitu ya, setidaknya pasien meskipun nanti dia misalnya katakanlah prediksinya itu salah, jadi terjangkit penyakit, tapi ketika akhirnya dia melakukan tindakan, memeriksakan dan seterusnya, tapi sebenarnya dia tidak terjangkit. Akhirnya secara secara efek itu tidak terlalu banyak berimbas gitu ya. Nah, namun yang keempat, false negatif atau FN ini adalah jenis kesalahan atau tipe kesalahan yang paling berbahaya kalau di dalam confusion matrix. Jadi kalau model misalnya prediksi model itu false negatifnya banyak, ini sangat berbahaya. Nah, ini contohnya memprediksi seorang pasien terjangkit COVID. Jadi aktualnya seorang pasien terjangkit COVID. Kemudian model memprediksi bahwa pasien adalah tidak terjangkit COVID. Nah, ini adalah berbahaya. Jadi model artinya model tidak menemukan sebuah fakta bahwa ini mengancam, artinya pasien ini sebenarnya terjangkit tapi model tidak bisa menemukan. Nah, ini adalah tipe kesalahan di dalam confusion matrix yang paling berbahaya gitu ya. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan masing-masing item atau masing-masing kelompok dari confusion matrix. Nah, sekarang ada cara mudah untuk mengidentifikasi mana true positif, mana true negatif dan seterusnya. Jadi gini, jika diawali dengan true, maka prediksinya adalah benar. Gitu. Jadi bisa benar misalnya pasien itu memang terjangkit, atau bisa benar pasien itu tidak terjangkit, gitu ya. Atau mungkin prediksi memang benar itu nanti akan terjadi hujan, atau benar tidak terjadi hujan, gitu. Artinya prediksinya benar. Nah, kemudian kita juga bisa mengidentifikasi dengan cara gini, jika diawali dengan false maka prediksinya salah, misalnya false negatif, false positif gitu ya. Jadi prediksinya salah, entah itu salahnya itu berat atau salahnya membahayakan atau tidak. Kalau yang paling membahayakan tadi adalah false negatif. Misalnya tadi contoh pasien itu sebenarnya terjangkit COVID tapi berdasarkan prediksi model tidak terjangkit. Nah, itu kedepannya kan membahayakan. Sedangkan false positif itu sebenarnya misalnya tidak terjangkit tapi diprediksi terjangkit. Itu setidaknya masih ada antisipasi. Nah, cara mengenali lagi adalah positif dan negatif merupakan hasil prediksi dari model. Jadi yang diidentikan dengan positif dan negatif itu sebenarnya adalah hasil prediksi dari model sesuai dengan kasus yang diangkat, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk satu contoh kasus gitu ya. Misalnya suatu contoh kasus ada dalam sebuah perusahaan memiliki karyawan
sebanyak 175 karyawan gitu ya. Kemudian dari model gitu ya, dari model misalnya menggunakan naive Bayes classifier misalnya, itu telah diuji di mana hasilnya adalah prediksinya karyawan positif COVID itu sebanyak 30 dan karyawan negatif COVID sebanyak 145. Nah, ini dari model. Tapi secara data aktualnya pada kenyataannya karyawan positif COVID itu adalah 150 dan karyawan negatif COVID adalah 25. Nah, dari sini kita bisa melihat seberapa tepat model yang kita buat ini diuji dengan cara confusion matrix. Oke, mari kita ikuti langkah-langkahnya. Oke, di dalam langkah pertama kalau pada saat nanti sudah ketemu hasil modelnya itu kan nanti kan ketemu true positif, false negatif dan seterusnya. Nah, katakanlah misalnya ini hasil ini adalah confusion matrixnya ya. Jadi dalam confusion matrix itu kita yang pasti kita pastikan di sini actualnya di sisi sumbu X dan predictednya data predicted adalah pada sumbu Y. Kemudian N ini adalah total dari jumlah seluruh data yang diprediksi. Nah, kemudian 150 dan 25 ini dihasilkan dari data actual. Nah, dari data actual tadi kan menjelaskan bahwa karyawan yang positif COVID itu 150 dan karyawan yang negatif COVID itu adalah 25. Ya. Jadi yang actual positif itu 150 dan negatif adalah 25. Kalau ini adalah hasil dari model gitu ya, TP dan FP dan sebagainya ini adalah hasil dari model. Nah, kemudian dari sini kita ingin mengetahui seberapa bagus model kita yang kita bangun ini, kita perlu menguji dengan beberapa aspek berdasarkan data ini. Nah, aspek pertama adalah akurasi. Nah, akurasi ini adalah menghitung yang menggambarkan seberapa akurat model dalam mengklasifikasikan dengan benar gitu ya. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya seperti ini, true positif plus true negatif dibagi true positif plus false negatif plus true negatif sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, ini ya, data-data ini dimasukkan dalam rumus-rumus, setelah itu dihasilkan ya, dihitung ya. Misalnya akurasi dari data tersebut menghasilkan 74,2%. Nah, ini artinya apa? Ini kita bisa artikan begini. Akurasi ini dapat menjawab bahwa seberapa persen pasien yang benar diprediksi terjangkit COVID maupun yang tidak terjangkit dari keseluruhan pasien. Berarti jawabannya adalah 74,2% atau mungkin sebanyak 74,2% pasien yang benar diprediksi terjangkit COVID maupun yang tidak terjangkit dari keseluruhan pasien gitu. Nah, ini untuk dari sini kita bisa menghitung atau mengetahui akurasi dari model. Berarti akurasi dari model adalah 74,2%. Nah, kemudian kita bisa juga menghitung precision. Precision ini menggambarkan akurasi antara data yang diminta dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model. Nah, rumusnya adalah true positif dibagi true positif plus false positif. Nah, setelah dihitung menghasilkan 86%. Nah, apa artinya 86% ini? Nah, ini precision ini dapat menjawab seberapa persen pasien yang benar terjangkit COVID dari keseluruhan pasien yang diprediksi terjangkit COVID gitu ya. Jadi seberapa persen precisionnya. Nah, ini dari 86% kita bisa membahasakan begini, bahwa sebanyak 86% pasien yang benar terjangkit COVID dari keseluruhan pasien yang diprediksi terjangkit COVID
gitu. Nah, berikutnya adalah recall atau sensitivity. Nah, jadi dari confusion matrix kita bisa menghitung recall. Nah, recall itu apa? Recall ini menggambarkan keberhasilan model dalam menemukan kembali sebuah informasi, gitu ya. Dengan rumus ini, true positif dibagi true positif plus false negatif. Nah, data-data tadi dimasukkan sehingga menghasilkan 83%. Nah, apa artinya 83%? Secara recall. Nah, recall ini dapat menjawab seberapa persen pasien yang diprediksi terjangkit COVID dibanding keseluruhan pasien yang sebenarnya terjangkit COVID. Nah, kalau kita lihat perbedaannya dengan ini. Nah, kalau ini kan precision kan seberapa persen pasien yang benar terjangkit COVID dari keseluruhan pasien yang diprediksi terjangkit COVID. Nah, sedangkan recall adalah seberapa pasien yang diprediksi terjangkit COVID dibanding keseluruhan pasien yang sebenarnya terjangkit COVID. Berarti artinya dengan actual. Kalau precision itu dibandingkan dengan pasien yang diprediksi ada predicted value, sedangkan yang recall adalah dibandingkan dengan actual value. Jadi bisa dibahasakan seperti ini. Sebesar 83% pasien yang diprediksi terjangkit COVID dibanding keseluruhan pasien yang sebenarnya terjangkit COVID. Baik, yang terakhir untuk penghitungan kita bisa juga menggunakan F1 score untuk dalam confusion matrix ini, di mana fungsi F1 score ini adalah menggambarkan perbandingan rata-rata precision dan recall yang dibobotkan. Jadi untuk rumusnya seperti ini ya, F1 score adalah 2 kali recall kali precision dibagi recall plus precision sehingga menghasilkan 84%. Jadi bisa juga dikatakan begini, dalam sebuah buku dikatakan jika antara predicted value dengan actual value itu hasilnya itu tidak terlalu tidak terlalu signifikan, kita bisa menggunakan yang akurasi. Tapi kalau misalnya kebalikannya, kita bisa menggunakan F1 score. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Semua bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.